Oh, iya ya dari tadi ya Iya, ngomongin ngomongin yang negatifnya jelek, negatif terus ya. mulu. Padahal kan ada dua sisi mata uang, Iya, Coach. betul. Jadi sebenarnya Halo Easy-First, selamat datang di podcast Inner Tribe. Tempat kita ngobrol santai, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Hari ini kita bakalan ngobrolin satu topik yang sering banget dialami nih sama teman-teman Gen Z, yaitu overthinking. Hal ini sering banget datang diam-diam, bikin kepala kamu penuh, deg-degan tanpa sebab, dan lebih parahnya lagi bisa bikin kamu capek sendiri. Nah, maka dari itu aku mau kamu tahu kalau kamu gak sendirian, kita semua pernah ngerasain hal yang sama, dan di sini kita bakalan ngulik lagi nih pelan-pelan tentang apa itu overthinking dan gimana caranya kita ngasih ruang buat kepala kita istirahat. Dan pastinya aku nggak sendirian ya. Di sini aku sudah bersama Coach Sari. Halo Coach Sari. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin soal overthinking nih Coach. Karena kalau misalkan bisa dibilang overthinking tuh udah ngetren banget akhir-akhir ini. Bahkan aku sering banget ngelihat orang ngomong aku overthinking tuh kayak ngomong aku lapar gitu saking seringnya. Nah, menurut Coach Sari sendiri kenapa ya istilah ini tuh bisa ngetren gitu belakangan ini? oke, bisa ngetren ya. Iya, ngetren banget ya sekarang Ngetren ya. banget overthinking gitu. Oke, ya. Semua juga termasuk perannya medsos juga ya, mempopulerkan istilah tersebut gitu. Kayaknya istilahnya jadi memang lebih simpel dan juga gaul. Plus lagi kalau saya perhatikan memang kesadaran akan kesehatan mental itu lately memang semakin meningkat. Oke, jadi ini sebenarnya nggak terlepas dari peran medsos itu sendiri yang mempopulerkan istilah overthinking gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Coach Sari dulu nih, waktu awal dewasa ya gitu, masa-masa masih kinyis-kinyis gitu ya. Sebenarnya udah ada belum sih hal-hal seperti ini? Kayak overthinking, tapi bukan overthinking kali ya dulu omongannya, atau manggilnya apa gitu, ngomongnya apa gitu. Oke. Kalau dulu itu ya memang belum populer ya istilah Oke. overthinking, lebih ke lagi kepikiran sesuatu gitu. Aduh lagi Oh, kepikiran oke. nih gitu. Jadi itu mungkin kalau sekarang jadinya ya overthinkingnya gitu. Jadi dulu tuh kita bahasanya kepikiran gitu ya Coach ya. Jadi kalau udah kepikiran berarti dia emang lagi overthinkingin tentang suatu hal. Gitu. Biasanya kalau udah ngomong kepikiran tuh memang sesuatu yang mendalam, Yang lama deep gitu gitu, deep. ya. Gitu. Kalau yang biasa-biasa aja berarti baru Gue kayak lagi mikirin ini nih oh gitu. mikirin gitu. Tapi kalau udah ada imbuhan ke Kepikiran gitu. benar-benar. Jadi itu udah levelnya udah overthinking lah ya. Ya, bisa. Oke, nah tapi kan karena terms ini udah ngetren banget lah ya belakangan ini, dan kebanyakan memang Gen Z yang mengalaminya gitu. Sebenarnya ini tuh mereka benar-benar mengalami overthinking tersebut atau karena ngikut aja gitu, self diagnose nih kayaknya gue emang lagi overthinking nih, padahal sebenarnya enggak gitu Coach. Oke. Ya, kalau saya perhatikan memang kebanyakan karena self diagnose ya. Jadi itu ya karena lately kan memang banyak influencer yang mulai bicara banyak tentang mental health, even para pakarnya juga bicara tentang mental health. Jadi dan buat pemirsa yang satu kali dua kali baca atau nonton langsung kok kayaknya mirip ya sama Mirip gue ya, gitu iya, ya. ya. Jadi kayak contohnya gini, orang yang ADHD itu biasanya sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk fokus. Langsung ini, gue kan emang kadang suka nggak bisa fokus, berarti gue ADHD dong. Tanpa meminta bantuan profesional gitu, langsung mendiagnosa dirinya sendiri adalah sebagai orang yang mengidap ADHD gitu gitu, ya. Padahal baru ADHD. satu tanda doang, Ya, betul. terus ngerasa relate, oke nih didiagnosa kayaknya emang fix ADHD gitu ya. Iya, terus ada juga ya karena memang karena validasi dan identitas. Jadi setelah melakukan self diagnose, terus kemudian wah kok kayaknya bipolar deh. Tanpa bantuan profesional ya. Jadi dan bisa jadi belum tidak terbukti secara klinis. Jadi kemudian untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan sosialnya seperti aku kan bipolar, that's why aku tuh memang moodku tuh suka berubah-berubah gitu. Jadi untuk dapat perhatian, terus kemudian identitasnya adalah sebagai orang yang bipolar. Ada juga karena memang ya echo chamber ya, jadi karena sering dilihat tayangan tersebut, kemudian jadi kan secara algoritma terbaca nih, jadi akhirnya keulang terus gitu ya, dibaca terus jadinya. Sering muncul tuh videonya gitu ya, sering muncul akhirnya jadi lama-lama merasa semakin relate nih dengan dirinya. Oh emang aku ada gangguan nih seperti itu.
menurut saya. Oke, jadi memang ada kemungkinan teman-teman di sini juga self diagnose, dan itu nggak hanya terkait dengan overthinking, bahkan parahnya lagi kalau misalkan kayak udah ADHD, bipolar, itu kan butuh bantuan profesional ya Iya, coach ya. Itu nggak bisa betul. kita mendiagnosa sendiri hanya dengan Betul. membaca satu artikel lagi. Yes. Mereka aja butuh bertahun-tahun gitu untuk mempelajari hal tersebut. Jadi memang tidak sesimpel itu juga. Tapi ya balik lagi nih, pasti ada juga yang memang benar-benar merasakan apa yang namanya overthinking itu sendiri, Iya, gitu. iya. Tapi alangkah lebih baiknya kita nggak usah terlalu ngikutin tren banget nih. Jadi ngerasa relate terus langsung seolah-olah menderita itu, gitu ya Kak Cia. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi nih, Gen Z itu emang yang paling rentan kayaknya ya. Usia-usia segini emang kayaknya lebih suka mikirin sesuatu ya. Oh ya, Gen Z ya. Iya ya, kayaknya nggak bisa kosong gitu pikirannya, pengennya mikir terus. Nah itu karena apa ya Coach? Apakah karena sekarang itu dunia lebih kompetitif lagi, jadi Gen Z mau nggak mau harus memikirkan hal-hal yang tadinya simple biasa aja, jadi ikutan terus dipikirin gitu Coach. I see, kompetitif ya, menarik nih kata kompetitifnya. Iya, jadi kehidupan yang serba kompetitif ya, kompetisi ini memang menjadi penyebabnya, tapi bukan yang utama. Dan ya mau dikata apa ya, maksudnya sudah nasibnya Gen Z nih, dibesarkan dan tumbuh gitu di zaman yang, di persimpangan zaman yang serba kompleks gitu, serba cepat, serba digital. Betul. Gitu ya. Jadi serba cepatnya tuh kayak misalnya kita dulu kalau emang pengen makanan atau mau pergi kemana gitu kan mesti ada usahanya dulu nih gitu. Kalau Iya, sekarang iya. kan semua serba tik-tik, Serba praktis gitu serba ya Kak praktis Cia. gitu. Nah itu akhirnya pengaruh pada kehidupan sehari-hari. Jadi serba cepat, harus cepat pintar, cepat sukses, Oke, cepet kaya raya. cepat kaya raya. Sebelum umur 30 harus punya ini. Nah itu, jadi semua jadi serba cepat. Terus kemudian juga karena serba digital juga gitu. Dan namun kalau saya perhatikan belum diiringi dengan fondasi mental yang kuat. Oke. Dan kalau berbincang-bincang dengan beberapa teman Gen Z saya juga gitu ya, ini semua di persimpangan zaman ini juga jadi sometimes menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala mereka gitu, kayak saya ini siapa gitu, saya ini apa sih sebenarnya yang penting buat saya, utamanya apa sih, saya ini harusnya jadi apa, jadi siapa gitu. Jadi muter tuh kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Nah itu kemudian menjadi overthinking juga. Oke, jadi ini emang nasibnya Gen Z ya, karena hidupnya itu memang ada di persimpangan zaman yang serba kompleks gitu. Tapi sebenarnya disayangkan di sini adalah tidak dibarengin dengan fondasi yang kuat ya Coach. Fondasi mental, Yang cukup kuat gitu. Kalau misalkan kita tidak menyalahkan teknologi sama sekali ya Coach ya, dengan pesatnya itu kan juga banyak sekali privilege dan benefits yang kita dapetin. Tapi kita alangkah lebih baiknya dibarengin dengan fondasi mental yang kuat, jadi kita nggak gampang rapuh gitu ya, nggak gampang goyah dan tetap tangguh gitu intinya ya Coach ya. Nah ngomong-ngomong soal overthinking lagi nih, ini kan memang amat sangat ngetren dan booming gitu ya. Kalau menurut Coach sendiri hal-hal ini atau fenomena ini kalau kita biarkan terus-menerus menjadi hal yang lumrah bakalan berbahaya nggak sih Coach sebenarnya? Bahaya banget. Bahaya ya, apa Bahaya. tuh Coach bahayanya? Jadi gini, kalau overthinking gitu kan, sering kita kan memikirkan sesuatu terus menerus ya, berulang-ulang gitu, berulang-ulang. Nah, karena dipikirin terus, simpelnya aja deh, jadi nggak bisa tidur, bener nggak? Bener. Boro-boro Insomnia gitu ya. ya, Itu kan insomnia. istilah baru lagi tuh. Ya, insomnia jadi insom, nggak bisa tidur gitu kan. Sementara let's say kalau terkait sama besoknya harus kerja atau harus kuliah gitu, kan jadi udah nggak fresh tuh. Terus kemudian ketika dalam, let's say ada meeting, jadinya nggak bisa fokus. Gitu. Akhirnya mengganggu kinerja. Akhirnya karena kinerja buruk, akhirnya memandang rendah diri sendiri. Gitu, meragukan kemampuan diri sendiri. Gitu. Terus kemudian balik lagi, kalau karena kurang fokus, ya gimana mau fokus, yang dipikirin masih yang kemarin-kemarin. Gitu. Jadi ngaruh kemana-mana. Kemudian juga jadi kesehatan mental juga jadi terganggu. Itu kesehatan mental. Fisik juga jadi terganggu karena lelah, kurang tidur. Sometimes ada yang nggak bisa makan, ada yang malah jadi overeating. Gitu. Benar, jadi nggak baik gitu ya. Jadi nggak baik kayak impact yang ditimbulkan kalau kita overthinking yang berlebihan gitu ya. Apalagi tadi Coach sempat kayak nyinggung juga kalau misalkan nanti nih kita
overthinking itu nantinya kan akan berpengaruh ke fisik kita juga. Bisa jadi susah tidur. Terus kalau susah tidur kan pasti ngefek ke produktivitas nih. Besoknya pas kerja harusnya fresh, semangat, malah jadi males. Di kantor pun malah jadi nggak produktif ya nggak sih coach, nggak perform. Terus nanti endingnya apa? Nyalahin diri sendiri, malah meragukan kayak aduh kayaknya emang gue nggak capable deh nih di posisi ini. Terus itu muter aja kayak gitu tanpa ada ujung yang atau penyelesaian yang baik gitu di situ ya coach ya. Jadi memang sebenarnya amat sangat bahaya kalau misalkan kita membiarkan hal ini terus-menerus terjadi dan dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya gitu ya coach ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal habit ini, kan ini sebenarnya kurang baik ya habitnya, bad habit gitulah tergolongnya. Ini tuh terbentuk karena apa sih? Apakah memang kebiasaan dari kecil atau memang ada pengaruh juga lingkungan atau kultur dari keluarga itu sendiri? Oh, oke, baik. Jadi sebenarnya ini bukan overthinking, ini bukan karena lemah mental ya. Oh bukan ya, perlu Bukan. digarisbawahi ya, Bukan bukan karena karena lemah lemah mental. Tapi memang bagaimana kita berpikir dan hati kita itu terbentuk. Jadi kalau menurut saya itu kita tidak bisa, maksudnya bukan karena keluarga nih atau karena masa sekolahnya atau lingkungan pekerjaannya, tapi intinya adalah lingkungan di mana yang terdekat sama kita dan lebih banyak kita berinteraksi. Jadi bagaimana lingkungan itu merespon ketika kita dalam keadaan bingung, dalam keadaan gagal atau dalam keadaan yang terpuruk gitu ya. seperti itu. Responnya seperti apa itu yang kemudian mempengaruhi diri kita. Oke, jadi memang bisa jadi karena ini ya respon sekitar. Yeah. Jadi kalau misalkan mungkin kita dari kecil nih udah misalkan ada masalah atau lagi berbuat salah dan respon sekitar itu embracing kayak mau dekat dan mau mendengarkan, mungkin nanti udah besarnya pun nggak terlalu terbentuk habit seperti ini gitu ya, jadi lebih bagus gitu, nggak yang overthinking terlalu dalam atau gimana ya coach ya? Ya bisa jadi juga seperti itu. Nah ngomongin soal asal muasal datangnya overthinking gitu, datangnya resah dari overthinking ini, sebenarnya apa sih pemicu terbesar atau pemicu yang seringkali membuat kita tuh overthinking? Pemicunya? Pemicunya sebenarnya banyak gitu ya. Namun memang kalau medsos itu mempercepat dan memperkuat. Oh oke. Gitu. Namun sebenarnya pemicunya banyak. Jadi perlu bukti? Langsung dibuktikan aja ya coach ya. Kalau misal dari medsos itu FOMO. Oke, FOMO ya. FOMO. Terus kemudian juga menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna. Gitu kan. Jadinya kayaknya sempurna banget ya hidupnya, kerjaannya tuh kayak enak banget ya gitu kan. Terus let's say kalau yang udah punya pasangan, pasangannya kayaknya sempurna, ideal banget gitu ya, sempurna banget ya, nggak ada kurangnya nggak ada kurangnya gitu kan. Nah kemudian jadi sementara gue gitu kan, jadi kan sudah mikir tuh muter, jadi kepikiran, jadi akhirnya aku kepikiran, jadi istilah saya ya tuh kan, jadi balik lagi tuh ke zaman dulu tuh, kepikiran dulu. overthinking jadi ya, overthinking gitu. Terus kemudian insecurity, jadi menciptakan beauty standar. Oh kalau cantik itu yang putih, tinggi, langsing, Mbak Bihun gitu kan. Terus kemudian kalau sukses tuh yang seperti ini, menghasilkan ini, punya ini gitu. Jadi ya ada standarnya di dalam masyarakat itu sendiri ya coach ya. Sebenarnya ya. Dan sebenarnya ini ya penyebabnya itu banyak gitu, tapi beberapa yang seperti itu bisa, yang sering terjadi. Oke, ngomong-ngomong soal overthinking lagi nih coach nih. Ngomongin soal asal muasalnya dari mana dia berasal gitu. Sebenarnya apa sih pemicu utama atau terbesar lah datangnya overthinking ini? Oke, pemicu utama ya. Ya seringnya memang karena situasi yang nggak pasti. Apalagi kalau yang menyangkut hal yang memang penting dalam aspek kehidupan yang paling penting untuk yang bersangkutan. Jadi contohnya kayak takut bikin salah. Ya, apalagi kalau menyangkut faktor ekonomi. Udah nggak betah nih di kantor ini ya, udah nggak betah, terus kemudian kayaknya saya tuh sering nggak ditanggepin atau segala macam gitu. Nah jadinya kan gimana ya kalau saya resign aja, kamu mikir tuh ya, berkecamuk di pikiran tuh banyak ya. Saya resign aja, tapi kemudian mikir lagi, saya bakal bisa dapat kerjaan lagi nggak ya, bisa cepet nggak ya dapat kerjaan lagi. Terus gimana kerjanya nanti lebih enak atau enggak ya? Iya, gitu ya. Jadi kemudian takut salah nih, salah ngambil keputusan. Terus kemudian juga mikirin
omongan orang, takut sama omongan orang. Komentar orang lain gitu Komentar ya. orang lain. Sometimes kepikiran sama satu kata yang satu kata yang ambigu gitu ya, atau satu kalimat yang aduh ini kayaknya kok dia responnya kayak gini ya. Iya. WA gue kok dia responnya kayak gini ya. Itu juga jadi Dipikirnya kepikiran. seminggu ya, padahal chatnya cuma karakternya cuma berapa puluh gitu. Iya, mending seminggu, malah ada yang bisa berbulan-bulan gitu kan. Akhirnya merusak juga hubungan gitu ya. Bisa juga karena terlalu keras menekan diri sendiri, gitu kan. Nah, itu juga jadinya menjadi faktor penyebab juga untuk overthinking. Oke, jadi sebenarnya pemicunya ada beberapa Ada gitu ya. beberapa, Tadi yang pertama banyak adalah sebenarnya. takut membuat kesalahan. Ini relate banget ya, karena kalau misalkan kita takut membuat kesalahan tuh jadi kikuk sendiri gitu loh coach ya. Aduh, gimana ya nanti kalau kayak gini. Aduh, jadinya emang benar-benar bikin pala penuh banget gitu. Terus takut komentar orang lain. Apalagi kita kan sekarang kayaknya terlalu peduli sama omongan-omongan netizen gitu ya. Jadi kayaknya iya, malah itu yang membuat menghambat juga kayak kalau kita mau maju dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita tuh sering banget memang terlalu keras sama diri sendiri ya nggak sih coach, kayak sering baik sama orang lain tapi kadang suka jahat gitu sama diri sendiri. Makanya ini sebagai pengingat juga sih teman-teman Easy First, kalau kalian harus sebisa mungkin tuh baik sama diri sendiri, peluk dulu dirinya sendiri, kayak terlalu keras gak ya gue sama diri gue sendiri gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal pemicu, kayaknya ini juga nggak bisa dilepaskan dengan sosmed ya coach ya. Nah, kalau boleh tahu coach, seberapa jauh sih sosmed ini menciptakan rasa cemas dari overthinking itu sendiri? Oh, seberapa jauh ya? Sejauh mata memandang. Jauh banget tuh ya. Jadi kalau menurut saya sosmed itu juga berperan dalam mempercepat dan memperkuat overthinkingnya gitu. Perlu bukti? Perlu, langsung aja dibuktiin ya? coach. Oke, mari kita buktikan. 1, FOMO. Benar nggak? Oke, benar-benar. Lihat orang lain bersinar gitu, glowing, shining, shining, shimmering, splendid gitu ya. Iya, langsung kayak kepikiran gitu kan, terus again and again gitu kan, jadinya ya udah ya overthinking. Terus kemudian juga menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna. Wah, kerjaannya kayaknya perfect banget ya buat dia, kayak cocok banget buat dia, jadi dia jadi keren banget, keren gitu ya. kan. Terus kemudian kehidupannya juga sempurna, pasangannya juga wah sempurna banget, gak ada celah gitu ya Coach ya. Gak ada celahnya gitu, sementara gue gimana gitu kan. Wah, jadi overthinking lagi. Terus kemudian menciptakan insecurity, beauty standard, kemudian standar lifestyle gitu kan. Kalau beauty standard itu adalah yang glowing, yang tinggi, yang putih, yang langsing, kayak bihun gitu kan ya. Sementara gue apa nih gitu kan. Nah, jadi overthinking lagi gitu. Seperti itu. Jadi emang sebenarnya jauh banget ya kalau misalkan medsos ini menciptakan rasa cemas dari overthinking itu sendiri. Banyak ya, yang pertama tadi FOMO, terus juga menciptakan ilusi kehidupan sempurna, padahal there's no such thing as the perfect life guys. Itu yang ditampilin ya emang yang baik-baiknya aja. Semua orang tuh punya struggle-nya masing-masing kok gitu. Jadi kalian jangan merasa aduh paling menderita, paling ini, jangan ya, dikurang-kurangin ya mulai dari sekarang ya. Kita terus juga tadi ada insecurity, adanya standar-standar dalam masyarakat gitu. Jadi kayak aduh kayak salah banget gitu ya hidup di dunia ini ya. Ada aja gitu standarnya, tapi kita sebagai individu harus lebih bijak lagi ya coach ya, kalau bisa, apalagi dalam menggunakan medsos gitu. Tadi kan karena coach sendiri bilang kalau misalkan medsos itu adalah mempercepat dan memperkuat ya dari overthinking itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk Gen Z, kalau ngomongin Gen Z itu kan ada poin positifnya gitu coach, karena mereka tuh sebenarnya lebih aware dengan keadaan mereka sendiri, ya nggak sih? Mereka lebih tahu apa yang sedang dialamin, lebih mau terbuka gitu. Nah, ini hubungannya sama overthinking. Aku jadi pengen tahu gimana cara membedakannya. Ini adalah self awareness dan ini adalah overthinking yang berlebihan atau yang udah nggak sehat gitu coach. Okay. Ini pertanyaannya bagus nih. Jadi gini, sometimes memang di luar sana menganggap self awareness dan overthinking tuh sama gitu, serupa ya. Gitu serupa ya. Padahal sebenarnya tuh bertolak belakang. Jadi gini, kalau self awareness itu memang memikirkan sesuatu namun lebih terukur dan lebih terarah. Dan kemudian ada ada acceptance-nya, ada penerimaannya, dan selanjutnya ada tindakan. Namun kebalikannya, kalau overthinking mikirnya nggak terukur, nggak terarah, terus aja muter di situ gitu ya. Dan
nggak ada solusinya juga dan tidak ada tindakan yang diambil gitu. Oke, kalau misalkan boleh nih, contoh langsungnya dari self awareness dan juga overthinking yang berlebihan supaya kita lebih paham dengan jelas gitu, Coach. Oke, contohnya gini. Mita hari ini ada meeting, gitu ya contohnya nih. Meeting, terus kemudian dalam meeting itu ketika Mita menyampaikan ada pendapatnya gitu ya, ini kok nggak didengar ya? Padahal untuk menyampaikan ide lah, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, kok nggak didengar gitu. Nah, kemudian keluar dari ruang meeting, bete. Bete nggak sih? Siapa sih orang yang seneng nggak didengar? Dengerin ya. Bete kan? Bete. Nah, kalau menggunakan self awareness, ngecek emosinya dulu kan. Gila, gue bete banget nih. Kemudian cek, kenapa gue bete? Tapi itu nggak apa-apa kan sebenarnya kita ngerasain bete. Nggak apa-apa. Wajar kan? Wajar gitu. Saya juga kan bete kok. Bete gitu ya. Kalau gitu. tapi nggak apa-apa, terus dikenali dulu ya, Coach ya. Nggak apa-apa gitu kan. Kemudian apa sih yang bikin gue bete? Kan ngecek tuh, kan mikir kan, ngecek. Oh ya, tadi ketika menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, gue nggak didengar. Gitu. Kan? Terus kemudian nggak apa-apa, kemudian dipikir dan kemudian cari solusinya apa, tindakannya apa ya. Oke, next time, ini contoh aja ya. Next time kalau meeting, ketika mau mencoba ide, menyampaikan pendapat, gue akan ngomong, saya mau bicara, saya ada ide, saya mau menyampaikan ide saya, gitu. Jadi tekanin dulu supaya orang lain itu fokus, baru sampaikan. Oke, itu kalau self awareness tuh ya. Ada self awarenessnya. Namun kalau yang overthinking, gila gue bete banget tadi gue nggak didengerin. Gue sebel banget sama si A, si B, si C, dia nggak mau dengerin gue. Dan kemudian akhirnya dipikir dari bete itu kan mikir terus tuh ya, Bener. Akhirnya apa jangan-jangan emang ide gue nggak bagus ya? Apa emang mereka di belakang ngomongin gue ya gitu ya? Iya. Terus kenapa tadi gue nggak nyampein ide itu ya? Jangan-jangan gue diomongin. Oke. Lama-lama mikir lagi, apa emang gue nggak capable? Emang gue nggak fit in di kantor ini gitu ya? Nah itu lagi nggak fit in. Apa gue resign aja ya? Kan gitu. Akhirnya meragukan kemampuan diri sendiri. Akhirnya percaya dirinya juga turun, meluncur jauh gitu ya, Coach ya. Gitu. Iya, seperti itu. Jadi itu bedanya. Contoh ya antara self awareness dengan overthinking yang tidak sehat. Oke, jadi bisa dibilang sangat berbeda dan sangat berbanding terbalik ya, guys ya. Kalau tadi self awareness, dia punya solusi nih. Meskipun dia tahu, nggak apa-apa, kenalin dulu emosinya. Ya namanya kita bete itu wajar ya, Coach ya. Terus kalau misalkan ngomongin soal overthinking yang berlebihan, itu malah diputer terus dan malah bikin kayak kita meragukan kemampuan diri sendiri gitu, dan pastinya itu nggak bagus ya. Jadi teman-teman beralih dari overthinking yang berlebihan ke self awareness gitu. Oke deh. Nah, sebenarnya ngomongin soal kapan terjadinya overthinking, aku tuh ngerasa kayaknya overthinking seringnya malam-malam gitu ya. Datangnya malam hari gitu ya. Itu kenapa bisa begitu ya, Coach? Kok tahu malam hari? Aduh. Apakah sedang atau pernah? Pernah sih, nggak lagi overthinking, tapi pernah kalau misalkan overthinking tuh seringan memang malam-malam. Jadi aku harus menjawab ya kapan? Oh iya. Boleh. Kenapa gitu ya? Karena kalau Coach nggak malam hari ya kayaknya ya. Kapan aja bisa ya, Coach? Kapan aja bisa kepikiran ya. Oke, kalau aku sih ngerasanya kenapa sering banget malam hari, mungkin karena lagi nggak ada distraksi ya, Coach ya. Karena kan kalau misalkan siang hari gitu ya, lagi di kantor, lagi sibuk ngurusin ini itu, jadi kayak nggak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu sih. Nah, nanti kalau udah malam, udah waktunya istirahat, mestinya sih istirahat ya. Terus misalkan lampu udah mati, keadaan udah redup, nah itu baru tuh muncul tiba-tiba, kok tadi kayak gini ya, aduh gimana nih, ini gimana masa depan, gimana karir, aduh jadi tiba-tiba banyak gitu, Coach, yang dipikirin. Oh gitu. Tuh, jadi kayaknya emang malam-malam tuh karena tidak ada distraksi deh, kayaknya harusnya meditasi. Muncul deh tuh akhirnya. Muncul itu, untung bukan yang lain yang muncul, takutnya kan hantu gitu ya, Coach ya. Tapi nggak boleh juga overthinking ya, terus-terusan, karena nggak baik. Itu kan waktunya istirahat, jadi digunakan untuk istirahat, gitu ya. Oke, nah ngomongin soal dampaknya, nih kalau Coach sendiri dampaknya kemana tuh? Ke hubungan kah? Jadi gimana gitu? Atau mungkin jadi kekerjaan, jadi nggak produktif atau apa tuh, Coach? Oke, overthinking ya. Coba saya ingat-ingat dulu. Kapan terakhir? Ternyata udah lama ya, 20 tahun yang lalu. Nggak juga ya. Jadi kalau kaitannya sama kerjaan ya tentunya ngaruhnya ke kerjaan gitu ya. Jadi sulit fokus juga
gitu. Karena masih mikirin yang kemarin-kemarin gitu, kayaknya masih nyangkut, kayaknya merasa belum terselesaikan gitu. Pernah juga ada masanya yang mau ke kantor tuh berat banget. Tapi setelah dijalanin, terus kemudian diomongin, didiskusikan, kemudian ketemu solusinya gitu, oh ternyata nggak serem yang Seruat itu ya. gue bayangin ya gitu, yang gue pikirin selama ini udah seminggu dipikirin Ya gitu. Allah, ini bener banget sih ya, ternyata memang nggak sebesar itu gitu ya Iya, pas dijalanin. gitu. Sometimes untuk keluar dari kerutan pikiran itu juga kita bisa bicarakan juga dengan pihak lain gitu ya, untuk mencarikan jalan keluarnya, solusinya. Oke, jadi boleh juga ngobrol sama pihak lain yang sekiranya lebih paham lah ya dan bisa mencarikan solusi sama-sama. Betul. Oke, itu kan dari coach pribadi ya. Kalau misalkan secara umum atau secara keseluruhan, apa sih dampak yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan overthinking ini, coach? Secara keseluruhan ya, ya itu bisa mempengaruhi produktivitas, jadi bisa menurun gitu. Nah terus kemudian juga kesehatan mental juga jadi terganggu, terus nggak hanya mental ya, fisik juga pun ikutan fisik juga ya. terganggu, hubungan sosial dengan orang lain juga terganggu, rasa percaya diri juga jadi menurun, jadi terganggu juga. Jadi sebenarnya dampaknya banyak Ya, dan ke segala aspek kehidupan itu juga ya coach. Jadi bukan hanya mental yang capek, bisa juga fisik jadi terkuras, jadi tidak stabil juga gitu kondisinya ya. Betul. Oke, jadi kurang-kurangin ya guys overthinkingnya. Dan ya kurang-kurangin. Oke, nah dari tadi kan kita kayaknya ngomongin yang jelek mulu ya soal overthinking, kan nggak enak nih, supaya adil ya, kasihan nih dia diomongin mulu yang jelek-jeleknya. Sebenarnya ada guys, tapi sisi baik dari kebiasaan overthinking itu sendiri. Oh, iya ya, dari tadi ya ngomongin yang jelek, negatif mulu. Padahal kan ada dua sisi mata uang, coach. Iya, betul. Jadi sebenarnya orang yang overthinking itu ada potensi positifnya juga sebenarnya. Ini ada saya ya. Oke, menurut Coach Sari nih. Iya. Jadi gini, orang yang overthinking itu kan biasa memang memikirkan sesuatu itu mendalam. Terus bisa melihat dari segala aspek, dari setiap sudut perspektif nih, dari gitu setiap ya. perspektif gitu, dibanding orang kebanyakan. Terus lebih berhati-hati dalam bertindak, nggak gegabah gitu. Bener, dipikirin terus. Gitu ya, terus kemudian mikirnya tuh jangka panjang, terus kemudian risknya juga dipikirkan gitu ya, dampaknya dipikirkan. Ini kalau di kerjaan ini bisa menjadi bisa menjadi pengambil keputusan strategis. Terus kemudian juga terkait, kalau kerjaan juga terkait dengan mitigasi resiko, seperti itu gitu ya. Dan kalau di pertemanan ya, ini bisa menjadi pendengar yang baik, good listener gitu. Terus kemudian karena memang orangnya biasanya berhati-hati dalam bersikap. Gitu. Jadi ada sisi positif. Ada sisi positifnya. Berarti tepuk tangan untuk para overthinker di luar sana. Tapi harus digarisbawahi ya, kalau diarahkan dengan benar, bukan yang tidak benar gitu. Jadinya ada tuh yang kayak harus dipikirin dalam-dalam, matang-matang, pencegahannya ini itu, karena dia biasa mikirnya udah beberapa kali ke depan jauh gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagus banget untuk mengambil keputusan. Terus sebagai good listener deh kalau misalkan buat curhat-curhat gitu ya Coach ya. Oke deh. Nah, ngomongin soal langkah apa sih yang mesti kita ambil nih Coach kalau misalkan kita sebenarnya sedang overthinking. Langkah pertamanya dulu deh supaya nggak kebablasan gitu. Langkah pertama ya, gerak. Bergerak ya langsung ya. Physically bergerak. Pokoknya jangan diam aja. Kalau yang lagi duduk, lagi mikirin sesuatu, lagi duduk, jangan terus kemudian rebah, pindah ruangan, pokoknya bangun gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya beberapa tahun yang lalu malah saya dapatnya dari medsos ya, ada sisi positif medsos. Tetap ada sisi positifnya juga. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi ketika let's say kayak misalnya lagi berat banget nih, misalnya harus ke kantor gitu ya, harus bangun pagi dulu dong gitu ya, kayaknya bangun itu benar-benar berat banget gitu ya. Tapi itu harus bangun kan. Jadi biasanya saya ngitung nih, 5, 4, 3, 2, 1 bangun. Oke, jadi ada instruksinya ya Coach ya. Memerintah dari diri sendiri kan ya. Kalau udah bangun nih, kan berarti harus keluar dari kamar ya. Saya hitung lagi. Gitu, saya hitung lagi 5, 4, 3, 2, 1 keluar dari kamar. Gitu. Sampai akhirnya ya udah nggak perlu hitungan lagi gitu. Sometimes kan karena memulainya yang berat, tapi udah dijalanin ya udah gitu kan. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian juga dengan kerutan pikiran gitu, tulis apa sih sebenarnya lagi saya pikirin.
Oke, jadi Tulis. diurai ya, coba diurai gitu Tulis, ya. tulis aja. Kalau yang emang suka nulis bisa sambil journaling gitu, biasanya kan sampai detail Sampai gitu. detail banget. Tapi kalau emang Buat yang nggak suka nggak nih, suka gimana nulis nih? gitu, nggak suka maksudnya detail-detail, ya udah tulis aja gitu. Intinya apa yang ada di kepala keluarin. Kemudian pisahkan antara fakta dengan asumsi. Karena seringnya banyakkan asumsinya daripada faktanya. Faktanya cuma satu, asumsinya langsung Ya, sampai bawah. gitu. Ganti halaman. Ganti malah. halaman kayaknya asumsinya. Kemudian bikin kasih apa namanya? Pembeda atau deadline. Deadline. Gue nih mau mikir ini sampai kapan? Mau berapa lama? Oke. Katakan Senin, ketemu Senin ya, Senin depan lah, misal nih gitu, 1 minggu gitu. Memang nggak semudah itu gitu ya. Bakalan bener-bener segitu gitu ya, nggak lewat semudah, kayaknya ya. Nggak semudah itu. Oke, Senin depan udah nggak saya pikirin lagi. Tapi setidaknya ketika sudah ketemu Senin depannya dan masih mikirin, itu ada kayak rasa gue masih mikirin ini loh. Jadi kayak masih alarm mikirin? ya? Gitu. Lama-lama terbiasa kok. Terbiasa, maksudnya terbiasa bukan melewati ya, tapi terbiasa untuk sesuai dengan deadline-nya. Oke. Nah, seperti itu sih. Terus kemudian ya kalau sudah yang step berikutnya bisa untuk mengambil langkah kecil aja, nggak harus sempurna sih, langkah kecil aja gimana caranya gue bisa keluar dari loop ini gitu. Dan kalau memang terasa buat teman-teman gitu ya di sini yang merasa memang kayaknya udah nggak nyaman, kayaknya udah ganggu banget, boleh silakan cari bantuan profesional, and it's okay untuk minta bantuan gitu. Oke, jadi memang ada hal nih yang perlu kalian lakukan saat ngerasa udah overthinkingnya berat banget dan udah berlebihan gitu ya. Jadi yang pertama bergerak dulu ya coach ya. Kalau masih terlalu mager untuk bergerak, kalian bisa pakai instruksi 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Langsung ngelakuin instruksinya. Bangun langsung. Terus juga bisa kalau misalkan kalian suka nulis, journaling, ditumpahkan, dicurahkan tuh yang kusut-kusut coba dibenerin. Terus juga bisa dengan banyak hal sebenarnya ya coach, dipisahkan fakta mana, asumsi mana gitu. Jadi ini sebenarnya sangat menarik juga. Dan kalau misalkan nih kalian udah ngelakuin effort tersebut dan ngerasa masih belum bisa step out dari overthinking itu, kalian boleh banget untuk cari bantuan profesional. Bukan berarti kalian lemah kok, justru kalian lebih aware sama diri sendiri, kalian lebih tanggung jawab sama diri kalian sendiri gitu. Oke nih, tadi kan misalkan ya kita udah melakukan hal-hal tersebut, effort tersebut. Sebenarnya kan bagian paling sulit adalah menerima hal-hal yang memang di luar kontrol kita gitu. Itu kita sebenarnya gimana sih kok cara menerimanya? Menerima hal-hal di luar kontrol kita? Yes. Gak usah diterima. As simple as gak usah diterima, gak usah gitu diterima, ya. Kan di luar kontrol. Bener sih. Iya kan, jadi kayak apa yang di luar kontrol? Omongan orang, pendapat orang lain gitu ya, penilaian orang lain terhadap diri kita gitu. Yang gak usah diterima. Yang kita terima adalah yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Ya diri kita sendiri. Tindakan kita sendiri ya. Diri kita sendiri gitu. Semakin kita semakin kita bisa mengontrol diri sendiri dan tidak mengambil alih apa yang nggak bisa kita kontrol, justru diri kita semakin kuat. Oke. Gitu. Untuk memecahkan apa yang sedang kita hadapi ini gitu. Jadi gak usah diterima, kita fokus aja sama yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol gitu, diri kita sendiri, dan itu akan membuat kita jauh lebih tangguh dan kuat dari sebelumnya gitu ya. Oke deh, kalau begitu kita masuk ke puncak acara gitu. Puncak acara nggak tuh? Aku mau banget nih Coach Sari untuk kasih pesan buat teman-teman Easy First yang kepalanya lagi penuh, lagi muter-muter terus overthinking, supaya at least bisa menenangkan mereka. Gitu. Pesan buat teman-teman Easy First ya. Namun sebenarnya saya izin nih. Tadi saya sempat urak-urak juga sedikit. Kebetulan saya memang senang nulis. Ada satu puisi pendek buat teman-teman. Boleh saya bacakan? Boleh banget ini. Boleh banget. Kali ya ini, karena sebelumnya kan pesan aja, dan ini puisi itu. Puisi pendek sih sebenarnya. Boleh. Boleh ya, tunggu. Ini saking banyaknya catatan saya urut-urutan. Ketahuan tuh overthinkingnya tuh. Bukan jurnal overthinking ya. Bukan ya. Ada kayaknya di halaman berapa deh. Oke, boleh? Untuk kamu yang kepalanya tak bisa diam. Malam-malammu panjang. Pikiranmu sibuk merajut kemungkinan yang belum tentu datang. Kata-kata orang yang sudah lama pergi,
kesalahan kecil yang kamu ulang ribuan kali di kepala, semuanya hidup kembali saat dunia mulai tenang. Tapi izinkan aku bisikan satu hal. Kamu tidak harus memecahkan semuanya hari ini. Kamu bukan mesin logika. Kamu manusia dengan hati yang juga berhak tenang. Jika hidup terasa seperti labirin, bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu terlalu ingin semua jawabannya sekarang. Tenang, pelan, tarik nafas, dan sadari. Tidak semua yang kamu takutkan akan terjadi. Dan bahkan jika terjadi pun, kamu akan tetap bisa berdiri, as always. Berikan ruang untuk dirimu sendiri, untuk diam, mendengar, merasa. Karena terkadang, solusi bukan ditemukan di ujung pikir, tapi di jeda. Wah, keren banget puisinya Coach Sari, dan aku harap bisa menenangkan hati Easy First di sini. Dan juga terima kasih untuk cerita yang sudah dibagikan beserta insight yang luar biasa hari ini. Buat teman-teman Easy First, kalau ada satu hal yang bisa kalian bawa pulang, aku harap itu adalah kalian berhak untuk istirahat. Kalian berhak untuk merasa bingung, dan kalian tetap berharga meskipun pikiran kalian lagi nggak tenang. Oke, teman-teman Easy First, dan jangan lupa untuk join Discord kita karena di sana bakalan banyak bonus khusus buat kamu. Salah satunya adalah journaling untuk media refleksi hari ini. Pastikan kamu juga udah follow Instagram kita, Inspirasi 1 dan Resilience Academy. Dan kita bakalan ketemu lagi nih sama teman-teman Easy First minggu depan pada hari dan juga jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya.